Oke, kita lanjutkan lagi nih. Yang C, tadi C beragam, ada jawabannya benar, ada jawabannya salah. Beragam-beragam nih. Oke, beragam-beragam, ada jawabannya benar, ada jawabannya salah. Ya. Nah, mari kita lihat jawabannya. Masih jawab C salah Pak, C salah, C benar. Ya, Tarisa mengatakan benar. Glendy mengatakan benar. Sisanya menjawab salah. Ya. Raditya Ajira menjawab benar. Boyd mengatakan benar. Ya, Boyd mengatakan benar. Kebanyakan mengatakan salah. Oke, dalam hitungan ketiga Bapak anggap sudah tuntas ya membahas yang C ya. Mari kita bahas bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Bapak nggak menerima chat lagi. Mari kita lihat jawabannya benar atau salah ya. Nah, 3 artinya orang tersebut meloncat 3 kali. Meloncat sebanyak 3 kotak ya. Oke, kita lihat ya. Ini kemari dari sini kemari dia sekali. 2 kali. 3 kali. Harusnya orang tersebut mengarah ke kanan. Mengarah ke kanannya udah benar. Arahnya ke kanan. Tapi loncatannya itu mundur. Kok mundur, Pak? Karena di sini minus. Kan sesuai yang dibilang. Kalau dia minus, loncatnya mundur. Dia loncat mundur. Harusnya dia loncatnya kemari. Ini sekali. Ya, sekali dia meloncat. Kemudian lanjutkan lagi. 1, 2, 3. Untuk yang kedua kalinya. Dari gambar, kita lihat dari gambar, jawabannya jelas berbeda dengan jawaban kita ya. Berarti yang C ini salah. Ya, C ini salah. Hati-hati ya, C ini salah. Oke. Nah, berikutnya si D. Bapak ingin nanya nih, si D. Benar atau salah? Kita lihat gambar si D. Ya, kita lihat. D salah, Pak. Salah, salah. Benar. Glendy jawabnya benar. Juan salah, Jian salah, Boyd pun salah ya. Karisa benar, Rendra salah, Chelsea salah. Glendy menyatakan benar ya. Salah Pak, banyak kan menjawab salah ya. Banyak kan menjawab salah. Oke. Dalam hitungan ketiga Bapak nggak lihat chat lagi, mari kita bahas sama-sama ya. Oke, Raisya Seruja menjawab benar ya. Kenjo salah Pak katanya ya. Oke, salah Pak. Ade Syafira juga salah. Mari kita lihat, mari kita cari kebenarannya. Oke, dalam hitung ketiga Bapak nggak lihat chat lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lihat ke gambarnya. -3. Minus menyatakan orangnya itu mengarah ke kiri. Sekarang orangnya mengarah ke kiri. Benar ya, hadapannya itu ada ke kiri ya. 3 menyatakan 3. Ya, 3 menyatakan dia loncat 3 kali. 1, 2, 3. Mundur. Kenapa mundur, Pak? Karena di sini minus. Angka di depannya minus. Maka dia harus loncatnya mundur. Mundur dia. Ini sekali. Ya, sekali dia loncatan. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Si orang tersebut loncat mundur lagi. Kedua kali. Sesuai dengan angka di depan kan? Angka di depan 2 ya. Jadi, apakah gambar jawaban kita sama dengan yang di soal? Jawabannya sama. Beda. Kenapa beda? Ini kan sama kan tanda panah dari sini kemari. Sama kan tanda panahnya? Ini kemari. Setelah itu dari sini kemari lagi. Sama kan tanda panahnya kan? Berarti jawabannya adalah si D ini benar. Ya, si D ini benar. Jadi yang benar itu adalah si A dan si D. Begitu caranya. Nah, anak Bapak paham yang ini? Yang soal seperti ini? Ya, paham ya, Nak ya? Sabrina bisa? Boyd bisa? Steve bisa? Wilbert bisa? Paham, Pak. Yang lain bisa kan? Yang lain paham kan? Paham, Pak. Pak. Ya, inilah caranya kalau AKM itu, Nak ya. Jadi AKM itu berisikan soal-soal cerita. Ya. Sebenarnya kita masih banyak lagi soal yang mau kita bahas. Ada soal keempat, soal kelima, ya. Ada 4. Ini Bapak hapus dulu ya. Ada soal keempat, ada soal kelima, ada soal sampai soal ke-10. Harusnya kita bahas itu semua. Harusnya kita bahas itu semua. Tapi karena keterbatasan waktu, maka mau nggak mau ya. Mau nggak mau, hanya beberapa saja kita bahas. Kita bahas sampai nomor 5 aja ya. Kita bahas sampai stimulus kelima ya. Kita bahas sampai stimulus kelima. Oke?
Sekarang kita lihat stimulus yang keempat. Stimulus keempat itu berisikan kartu adalah kertas tebal. Ini kartu bilangan nih. Kartu adalah kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Ya. Tak begitu besar dan digunakan untuk keperluan tertentu. Bilangan adalah kumpulan dari beberapa angka yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Penulisan pada kartu bilangan dapat berupa bilangan asli, pecahan, desimal, ataupun bentuknya persen, bergantung dari kebutuhan pemakainya. Misalkan, guru menggunakan kartu sesuai dengan materi pembelajarannya. Kartu bilangan merupakan salah satu media pembelajaran dalam matematika yang memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran sehingga peserta didik lebih cepat dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Perhatikan kartu-kartu bilangan berikut ini. Kita disuruh perhatikan kartunya. Ya, kita disuruh perhatikan kartunya. Kemudian, kartu pertama tertulis bilangan dalam bentuk pecahan. Kartu kedua berbentuk desimal. Di pecahan, benar ya? Kartu kedua desimal. Kartu ketiga dalam bentuk persentase. Berarti kartu keempatnya bentuknya apa ini? Pecahan, Pak. Pecahan. Pecahan, Pak. Ya, pecahan. Pecahan, Pak. Iya, benar ya. Berarti kartu keempat itu bentuknya pecahan. Dan kartu kelima bentuknya adalah persen ya. Dalam bentuk persen. Coba kamu urutkan kartu-kartu tersebut dari nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah. Tentunya, untuk mengurutkan ini, Bapak kasih tahu ya, kuncinya adalah terletak pada penyebutnya. Kuncinya adalah terletak pada penyebutnya. Artinya, kamu harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, buatlah penyebutnya itu memiliki nilai yang sama. Baru bisa kita tentukan nilai manakah yang tertinggi. Oke? Untuk yang kartu pertama, nilainya adalah 1/12. Bentuknya sudah pecahan. Untuk kartu yang kedua, 0,32. Dan ini nilainya adalah 32/100. Ya kan? 32/100 kan? Untuk yang ketiga, 62%. Ini sama aja dengan 62/100. Ini 7/8 sudah bentuknya pecahan, jadi nggak usah diubah-ubah lagi. 45% itu adalah 45/100. Kalau kita perhatikan, penyebutnya berbeda-beda. Angka 100, angka 8, angka 100, 100, dan 12. Kita harus cari KPK-nya agar nilai penyebutnya sama. Ya, agar nilai penyebutnya sama. Ada yang tahu berapakah nilai KPK-nya? Agar penyebutnya ini sama. Ada yang tahu? Oke, mari kita sama-sama cari penyebutnya ya. Kita mulai dari angka 12. 12 itu sama aja dengan, ya, sama aja dengan, kalau Bapak pakai pohon faktor, 12 itu bisa diperoleh dari 2 dikali dengan 6. Benar kan? 2 kali 6 kan? 2 itu adalah bilangan prima, artinya nggak bisa lagi dibagi. 6 itu adalah bilangan yang masih bisa kita bagi. 6 itu adalah 2 kali 3. Artinya si 12 itu diperoleh dari 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, dikali dengan 3. Ya, 2 pangkat 2 dikali 3, itu nilainya 12. Selain 12 ada angka 100 ya. Mari kita menggunakan pohon faktor cari nilainya, 100. 100 itu berapa, Pak? 2 kali 50. Kan 50 itu adalah 5 kali 10. Dan 10 itu adalah 5 kali 2. Kalau kita perhatikan, 2-nya ada 2 kali, 5-nya ada 2 kali. Benar ya? 2-nya 2 kali, 5-nya 2 kali. Itu sama aja dengan 100 ini diperoleh dari 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Itu nilai 100. Bagaimana dengan angka 8? Angka 8 Bapak buat di sini ya. 8. 8 itu berapa kali berapa? 2 kali 4. Yes, benar ya. 2 kali 4. Dan 4 itu adalah 2 kali 2. Kalau kita perhatikan 2-nya ada berapa? 3, Pak. 3, Sama dengan 2 pangkat 3. Nah, apa itu KPK? KPK itu adalah cari yang sama, cari yang sejenis, tapi pangkatnya yang paling besar. Coba kalau kita perhatikan, di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, ini kan sama ya, tiga-tiganya punya angka 2 pangkat, kan gitu ya. Tapi yang terbesar jatuh di angka 8, 2 pangkat 3.
Ya kan? Maka kita tulis 2 pangkat 3. Nah, kemudian dikali siapa? Dikalikan dengan bilangan yang tidak memiliki pasangan. Yang tidak punya pasangan itu angka 3 dan 5 kuadrat. Ini juga kita kali. 3 kali 5 kuadrat. Kalau Bapak kali ya, kalau Bapak kali, 2 pangkat 3 itu 8. Ya kan, 2 pangkat 3 itu 8, kali 3 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 5 kali 5, nilainya 25. 600, Pak. Gimana? 600, Pak. 600. 8 kali 3 kali 25 ya. Jawabannya adalah 600, Pak. 600. 600, Pak. Ya kan? Jawabannya adalah 600 ya. 400, 600. Oke. Nah, artinya KPK-nya itu adalah 600. Nah, 12-nya harus dikali berapa supaya jadi 600? Kan 12-nya harus dikali berapa nih supaya 20, jadi Pak. 600? Jawabannya adalah 50. Benar sekali. Kali 50 ya. Nah, kalau Bapak kalikan 50, ini jawabannya adalah 50 per 50 per 600, Pak. 600, Pak. 600, Pak. Ya, 50 per 600. Oke. Sudah sampai di kartu pertama 50 per 600. Nilai kedua ini cukup dikali 6. Benar nggak? Bapak Iya, kali Pak. 6 ya kan? Ya kan jadinya Iya, Pak. 192 per 600. Ya. 192 per 600. Sudah Bapak dapatkan nilai di kartu kedua. Di kartu ketiga juga Bapak kalikan 6. Nilainya adalah 372 per 600. Ya, per 600. Oke, sampai sejauh ini paham dari mana angka-angkanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita lanjutkan kartu keempat. 8-nya harus Bapak kalikan dengan angka 75. 75, Pak. Benar sekali, 75 ya. Pak kalikan dengan angka 75. Oke, Bapak kalikan 75 dengan angka 7 ya. Hasilnya adalah 525 per 600. Kan? Kalau nggak percaya kalikan aja 75 kali 7, 525 enggak. Ya. Oke. Berikutnya Bapak lanjut ke kartu ke-6. Kartu ke-6 ini juga Bapak kalikan angka 6 di penyebutnya agar hasil penyebutnya juga sama-sama 600. Tinggal Bapak kalikan 45 dikali 6. 270, Pak. 270, Pak. 270, Pak. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan, nih Bapak hapus saja ya, ini nggak berguna sama sekali. Sekarang udah nggak ada gunanya. Sekarang kita sudah tahu nilai-nilainya. Ya, berarti ini Bapak hapus saja semua. Oke, kalau kita telusuri lebih lanjut, si kartu pertama menghasilkan angka 50 per 600. Si kartu kedua menghasilkan angka 192 per 600. Kartu ketiga 372 per 600. Kartu keempat 525 per 600. Dan kartu kelima 270 per 600. Siapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi pembilangnya yang paling besar. Tentu ada di kartu nomor 4 dulu urutan pertama. Benar? Ya, Pak. Nah, berikutnya disusul oleh kartu ketiga. Nomor 2. Ya. Ya kan, kartu ketiga di urutan kedua ya. Berikutnya Ya, kartu Pak. kelima di urutan Kelima, Pak. Ketiga, Pak. Nah, berikutnya kartu Keempat. Pak. Keempat. Kedua, Pak. Kedua. ya, kedua ada urutan keempat dan kartu pertama ada urutan terakhir. Berarti dapat Bapak simpulkan si 7 per 8 inilah yang paling tinggi. Si 7 per 8 inilah paling tinggi. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat di sini. Kok gini ya? Mari kita ingat ya, 7 per 8 yang paling tinggi ya. Jadi ya udah kayak gini aja lah ya, gini aja. Kemudian kita lihat di sini nilai yang paling tinggi. Nilai paling tinggi itu angka berapa? 7 per 8. Artinya Bapak tarik dan Bapak satukan ini. Garis ini Bapak satukan kemari. Artinya nilai tertinggi jatuh di angka 7 per 8. Kemudian nilai yang berdekatan dengan nilai yang tertinggi. Artinya nilai yang berdekatan dengan nilai tertinggi. Urutan kedua jatuh di angka 62%, Pak. 62%. 62%. Masalahnya nggak ada 62. Berarti cari lagi yang lain. 45%, Pak. Cari lagi yang lain yang mendekati lagi. Nggak ada angka 45%, Pak. 45%. 45% ya. Berarti ini Bapak tarikan ke 45%.
Berikutnya, nilai yang berdekatan dengan nilai terendah. Yang paling dekat dengan nilai terendah. Nilai 32, terendahnya Pak. 0,32. Berarti yang ini Bapak 0,32. tarikan ke 0,32. Dan yang terakhir nilai paling rendah itu jatuh di angka 1/12. 12. 1/12 Pak. 12 Pak. Gimana soal nomor 4? Susah nggak? Enggak Pak. Enggak, Pak. Enggak terlalu, Pak. Ya, intinya adalah kalau kita sudah tahu triknya, kita sudah paham cara mengurutkannya, pasti bisa cara mengerjakannya. Benar nggak? Apakah ini pelajaran yang terlalu susah? Ini nggak susah. Semua tergantung dari soal cerita. Kalau soal ceritanya nggak kita pahami, ya pastinya susah ya, nak ya. Oke, itu untuk yang keempat. Berikutnya yang kelima, ini yang terakhir, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ini yang kelima adalah yang terakhir. Permainan edukasi kubus bersusun. Ada banyak pilihan permainan edukasi yang bisa dimainkan bersama anak-anak. Permainan edukasi ini dapat membantu anak makin pintar dan aktif. Selain itu, permainan ini dapat terbukti bisa membantu mendorong kecerdasan otak anak apabila dimainkan dengan benar. Bermain merupakan kegiatan favorit bagi setiap anak. Beberapa manfaat bermain bagi anak antara lain meningkatkan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosionalnya. Anak yang menjadi lebih aktif, mampu berpikir kritis, dan dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar. Oleh karena itu, kita banyak ragam permainan edukatif yang dapat dilaksanakan oleh anak. Salah satunya bermain kubus bersusun. Permainan tersebut bersifat konstruktif karena anak dapat merangkai kubus-kubus tersebut menjadi bangunan-bangunan tertentu, seperti rumah, menara, maupun gedung tinggi. Melalui permainan tersebut, anak dapat melatih motorik halus dan kasar, serta dapat mengenal bentuk geometri. Anak juga akan diajarkan untuk melatih kreativitasnya untuk menyusun bangunan sesuai dengan imajinasinya. Jika ada kendala, ia akan belajar memecahkan masalah saat melakukan permainan ini. Salah satu contoh memanfaatkan kubus warna-warni adalah membuat menara mini seperti gambar berikut. Kita lihat ya, menara pertama ini kubusnya, benar nggak? Ya, Pak. Kubusnya kira-kira ada berapa banyak? Nah, mungkin ada kaitannya. 4, Kubusnya Pak. ada berapa banyak? Nih? 4, Pak. 1 di atas, 3 di bawah. Totalnya ada 4. Benar ya? Iya Pak. 1 di atas, 3 ke bawah. Oke. Kalau di menara kedua, bagaimana nih menara kedua? 1 9 di Pak. atas, 3 di 9, Pak. bawah, 5 di urutan ketiga ya kan? Ya Pak. 1, 3, Iya, Pak. 1, 3, 5. Tanpa pun Bapak menunjukkan menara kedua, ada yang tahu di bawah ini letaknya ada angka berapa? 1, 3, 5, dan 7. 3. Benar. 7 Pak, 7 Pak, 7 Pak. 3, 5, 7. 3, 5, dan Kenapa 7. bisa 1, 3, 5, 7? Karena jaraknya 2 angka. Ya benar, karena jaraknya Dua angka, 2 Pak. angka dan ini adalah bilangan-bilangan Ganjil Pak. ganjil. Jadi tanpa pun kita melihat menara ketiga, kita tahu bentuknya adalah 1, 3, 5, 7. Benar nggak ya? Terbukti nggak ya? Kita lihat ya. Ini Bapak hapus saja ya. Ini 1, benar ya? 1, 3, 5, dan 7. Benar ya? Menara ketiga 1, 3, 5, 7. Mari kita lihat. Berdasarkan stimulus nomor 5, diperoleh simpulan berikut. Susunan pertama itu butuh 4 kubus. Benar ya? Susunan pertama butuh 4 kubus. Dari mana kita tahu 4 kubus? Dari angka yang kita jumlahkan tadi. Yaitu 1 tambah 3. 4 ya. Kalau 9 tadi dapatnya dari mana? 1 1 tambah tambah 5 Pak. Tambah 5 ya. Oke. Kalau yang 16? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Tambah 7. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau menaranya ada 4, menara keempat. Berapa tambah berapa tambah berapa? Ada yang tahu? 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 3. tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Mari Bapak hitung ya, Bapak yang hitung. 1, 3, 4 ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6 itu, 9 tambah 6. 9 tambah 7 itu 16. 16 tambah 9, 25. Benar 25? Benar Pak. Oke. Benar, Kalau menara keempatnya itu adalah 25. Ya, menara keempat 25. Berarti 25-nya harus Bapak tambah dengan angka berapa lagi? Biar Bapak nggak 2 ngulang-ngulang. Pak. 2 Pak. 2 Pak. Tambah 2. 2 Pak. Yakin tambah 2. Jawaban yang benar itu adalah tambah 11, nak. Masa iya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 2? Kan harusnya tambah 9 itu tambah 11. genap itu, Pak. Genap, 2 genap. Ya kan? Harusnya ditambah 11 ya, karena setelah angka 9, bilangan ganjil berikutnya adalah angka
11. Kalau Bapak jumlahkan dengan angka 11, apakah ini hasilnya Apa dari menjadi tadi kamu 30? aja? Salah, Pak. Salah ya. Salah. Harusnya adalah Salah, Pak. 36. Berarti ini salah. Nah, kalau kita sudah dapat menara kelimanya adalah 36. Bapak nggak mau lagi ngulang-ngulang angka 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bapak harus tambah angka berapa lagi kira-kira? Tambah 13, Pak. 13, Pak. Tambah 13 ya. Hasilnya adalah 49. 9, Pak. Benar nggak? Benar, Pak. Benar Iya, ya. Pak. Dan yang terakhir Bapak nggak mau repot-repot lagi nih. Karena kan berurutan ke-4, ke-5, ke-6, dan ini ke-7. Bapak nggak mau repot-repot lagi. Ya, Bapak mau tulis lagi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Harus Bapak tambah berapa lagi ini? 15, Pak. 15, Pak. Kalau Bapak tambah 15. Hasilnya adalah 64. 63, Pak. Ah, 64. 64. Salah. 64 ya. 63 dan 64. Benar nggak? Salah kan? Salah, Pak. Salah, Pak. 14, Pak. 14 sama 14. Ya. Nah, Itu ya. benar, 14. Oke, itulah menjawab soal nomor 5. Nah, gimana soal nomor 5? Susah nggak? Gampang, Pak. Enggak, gampang, Pak. Jadi pelajaran atau ujian-ujian ANBK itu nggak susah-susah ya. ANBK itu nggak susah-susah. Kenapa? Karena inilah kayak gini lah cerita-cerita soal ceritanya ya. Jadi tidak ada yang susah. Semua kembali ke soal cerita. Baca dulu ceritanya baru bisa paham. Oke? Nah, nanti kita di pertemuan berikutnya atau kita nggak akan tutus kalau di pertemuan berikutnya cuma 5 soal. Ya udah. Gini aja. Untuk yang soal nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan feeling kakak kelas ini benar ya. Nomor 8, nomor 9 pasti jadi tugas ini. Sudah tahu karena Bapak lihat di Zoom ini feeling wajah-wajah kakak kelas kita udah ketahuan. Ini bakal jadi tugas, nambah lagi tugas saya. Ya kan Dinan? Nampak wajah Dinan? Aduh kok jadi tugas lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ini nggak jadi tugas, sama-sama nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Di hari Jumat berikutnya. Oke, nggak akan Bapak bebankan jadi tugas karena kita udah mau ujian. Nah, 1 sampai 5 paham semua kan? Paham, Pak. Ya, syukurlah puji Tuhan kalau paham ya. Nah, apakah terlalu susah? Kalau menurut Bapak ini sebenarnya nggak susah. Sebenarnya soal-soal cerita ini berkaitan dengan yang kita pelajari. Begitu, berkaitan dengan yang kita pelajari. Jadi ini nggak seberapa susah kok. Oke? Jadi nggak usah khawatir. Jadi pemikirannya Pak nanti susah kali soalnya kan nggak susah kan tadi kita bahas 1 sampai 5 kan? Nanti harus dicentang-centang nanti, Pak. Iya, jadi ada yang kalau Bapak kan tugasnya di sini centang-centang. Kan tugasnya anak-anak Bapak ini yang mencari kebenarannya, benar salahnya kan gitu ya. Nanti kita akan bahas nomor 5 sampai tuntas, nomor 6 sampai tuntas di pertemuan kita berikutnya. Bapak nggak jadikan PR ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di Zoom hari ini. Ya, Pak. Ya, terima kasih sudah semangat sekali. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Kasih, sayang. Pak. Ya, Pak. sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya di hari Jumat. Ada, Pak. Oke, Ya, Pak. dadah. Selamat pagi, Pak. Bye. Sarangi. Ada, Pak. Bye, Pak. Pagi, Pak. Mau nanya, Pak. Benar mau nanya, Pak. Oke, sampai jumpa lagi. Bapak izin untuk stop share ya. Ya, Pak. Oke, Pak, ya, Pak. Dah, Ya, Pak. Pak. Iya. Ya, Pak. Nah, bye-bye. Jumpa lagi kita pertemuan berikutnya. Dah, Pak. Ada, Pak. Pak, mau nanya, Pak.